waktu gua dipinta tolong sama warga yang lagi nginep di hotel itu perkara showernya tuh pencetannya dol. Kata gua telepon tukang aja, tukang kata gua gitu. Terus dia bilang punya nomornya nggak? Ya nggak tahu. Sekarang tuh damkar yang tadinya singkatannya pemadam kebakaran, sekarang tuh jadi kayak pemadam kesukaran gitu. Bang, di Depok ada target kebakaran per bulan nggak bang? Kalau lagi liburan nih, setelah melakukan aktivitas, itu biasanya bang Umam ngapain aja sih? Kalau nggak ke gunung ke pantai. Wih. Dan kalau nggak ke gunung ke pantai dan tempat buat nginepnya sih saya udah pasti ke Red Doors tuh. Nah ini, bang minta tolong dong, gue udah ngebooking hotel tapi kagak bisa nginep lah. Lu perkara nginep aja minta tolong sama gua aja tidurnya di barak. Lu nginep di hotel minta diurusin sama gua. Tapi udah kepala kemari nih, gua pengen tahu bagaimana sih cara ngurus beginian. Wah, ada damkar. Kenapa mbak? Nggak ada biawak pak di hotel saya mah. Kagak, ini saya ada warga minta tolong sama saya katanya udah ngebooking kagak bisa nginep. Bagaimana ceritanya? Oh begitu. Saya kira hotel saya ada apa-apa. Tapi nih, Mas damkar beneran nggak? Lah beneran, black juga logo Yuda Brahma Jaya ini. Aduh, biru-biru keren banget begini ya. Oh, ini mah Mas Khairul Umam, damkar beneran dah. Nah itu. Nah, Kebetulan. Saya mau nanya tips-tips keamanan di hotel saya. wah, Mbak ngomong sama orang yang nggak salah. Oke, habis itu kita ngobrol-ngobrol santai kali ya. Oke bagus. Ayo. Gas, Yuk. gas lah ya. Yuk. Selamat datang di Knocking Door New Season. Kembali lagi bersama saya, host kesayangan Red Door, Sri Condro Dewi. Yeay. Hari ini saya ngerasa aman banget karena ditemenin stand up komedian plus seorang petugas damkar yaitu Bang Khairul Umam. Yeay. Nah, Bang, pertanyaan pertama langsung ini, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, Cuma emang rada pegel abis nguber 5 biji binyawak nih. Wah, minyawak nih. Itu di mana? Katanya banyak banget minyawak tuh di Depok. Iya, biasanya itu solokan-solokan masuk ke pekarangan rumah warga gitu baru. Apalagi lagi hujan mulu ya. Emang kalau hujan kebakaran jarang, cuman binyawak sama ular pada keluar. Nah, itu. Tetap kerja ya damkar. Nah, Bang, ini udah berapa lama sih jadi petugas damkar nih? Gue di damkar tuh udah 8 tahun. Buset, lama juga ya. Ya 2017 akhir kalau nggak salah, 2017 akhir gue masuk damkar sampai sekarang itu 2025 ya berarti. Iya, 2025. Iya 8 tahun kurang lebih. Itu kalau di damkar tuh beneran ada yang tiang buat turun pada gitu nggak sih? Iya, ya ada. Itu kadang kalau lagi sepi dijadiin buat latihan pole dance. Oh, bagus. Jadi pada bagus semua badannya Oh, ya? iya, makanya lumayan Lincah, gitu. biar lincah ya. Iya, gitu. Nah, ini awalnya gimana sih biar bisa jadi damkar tuh? Sebenarnya gini, kalau dulu buat jadi damkar itu masih bisa ada yang namanya honorer. Oh, benar. Kalau sekarang kan honorer udah ditutup dari BKN tuh, Badan Kepegawaian Negara. Jadi udah nggak ada honorer lagi nih. Cara buat jadi damkar adalah ikut seleksi P3K atau CPNS. Oh, berarti ini ikut tes bukan jalur undangan? Kalau gua pribadi awalnya honor. Honor 7 tahun sampai akhirnya gue ikut seleksi P3K, gue lolos gitu. Berarti jalur tes ini bukan orang dalam ya? Bukan, tapi emang perlu orang dalam. Perlu. Iya, soalnya kalau nggak ada orang di dalam mau ngelamar siapa, kita gedung kosong. Iya, makanya kerja sendiri. Iya, makanya. CEO. Jadi CEO dia. Nah, tantangan awal baru mulai jadi petugas tuh apa sih, Mas, yang paling berkesan? Pertama, jaminan mati mah udah pasti tuh. Oh iya, itu mah jaminan mati dari Allah. Iya benar. Mati. Maksudnya bukan jaminan mati, maksudnya resiko yang paling deket sama anggota damkar adalah kematian. Kematian, itu. betul. Kematian itu udah pasti tuh. Itu makanya jadi anggota damkar yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah mental. Mental, kesigapan, saat warga butuh kita langsung harus bisa ngerespon karena salah satu prinsip anggota damkar itu adalah cepat merespon. Kenapa bisa harus cepat merespon? Karena meminimalisir kerugian seminimal mungkin gitu. Oh benar, berarti itu mah nggak boleh banget ya kagak ada wifi. Kalau ntar nggak bisa jawab. Oh iya benar. Pesan dari orang-orang yang ngechat, ya kan? Ya benar.
Berarti Itu jangan lupa bayar wifi bener Nah, ya. bayar wifi jangan lupa. Pernah nggak sih bang ada yang manggil lu ke hotel, minta tolong bukain pintu pas kekunci atau kehilangan gitu? Kalau ngebukain kunci belum pernah ya. Yang pernah tuh waktu gua dipinta tolong sama warga yang lagi nginep di hotel itu perkara showernya tuh pencetannya dol. Oh bindet gitu ya? Iya, jadi pencetannya tuh keluar air mulu tuh. Iya. Minta tolong sama kita damkar. Sama damkar? Iya. Dia nggak tahu sama nomor gua. telepon tukang ledeng ya? Iya, kata gua telepon tukang aja tukang kata gua gitu. Terus dia bilang punya nomornya nggak? Ya nggak tahu. Oh mentang-mentang serba bisa, jadi serba tahu. Iya makanya itu sampai akhirnya ya udah itu bukan tugas kita, mohon maaf kita nggak bisa gitu. Tapi abis itu ngebantuin manggilin tukang? Enggak dan akhirnya coba konfirmasi sama pihak hotel aja. Dan kebetulan pada saat itu ternyata memang itu salah satu hotel Red Doors. Makanya dia langsung direspon dengan cepat tuh, Wah, didatengin masuk. tukang gitu. Keren banget. Iya, keren. Tapi tetap datangnya cepet ya? Iya, Pakai gitu. mobil damkar nggak? Enggak tukang kan itu, bukan damkar. Iya. Kirain kan tukangnya pakai minjem mobil damkar. Enggak, Selama bertugas pernah nggak sih dipanggil bukan untuk kebakaran tapi hal-hal yang di luar dugaan gitu? Wah, kalau itu mah asli deh ya. Maksudnya sekarang tuh damkar yang tadinya singkatannya pemadam kebakaran, sekarang tuh jadi kayak pemadam kesukaran gitu. Sukaran. Orang sukar dikit, susah dikit, apa damkar Damkar ya kan? ya. Nah itu pernah gak sih kayak ngambilin kunci dalam got yang gorong-gorong gitu? Ah sering banget itu. Gua pernah didatengin sama 2 anak SMA. Perkara liquidnya jatuh ke solokan tempat dia main basket. Tapi dibantu berarti kan? Gua tolongin akhirnya liquid dan liquid kan cair masuk ke solokan ya maksudnya. Itu yang tadinya rasa pisang jadi kayak pisang busuk. Iya, pisang hitam ya. Iya, ada pisang hitam kayaknya dah. Itu akhirnya itu dan buat ngambil itu doang, itu gua harus buka konblok yang ada di pinggir jalan itu. Dan itu harus izin ke satpam. Itu buat ngambil itu doang. Karena sebenarnya kalaupun misalkan gini, ya udah itu gua bayarin dah. Beli lagi bisa aja Iya, gitu. biar cepet ya. Biar cepet gitu. Cuma akhirnya ya udah kita kerjanya dan datang ke situ 4 orang. Ngerusak konblok, benerin lagi. Iya, masang lagi cuma buat liquid Ngambil doang liquid. gitu. Tapi pernah nggak ada yang anak kecil kepalanya nyangkut di pagar? Itu kan Wah, banyak banget tuh dia. Atau nggak di kursi hajatan? Iya, itu sering banget sih. Yang paling sering tuh anak kecil kepalanya nyangkut di kaleng waper. Kaleng waper. Iya, itu sering banget. Bisa lihat di media sosial banyak itu kayaknya hampir di semua damkar pernah ngerasain itu dah. Iya, terus ngebantuinnya gimana tuh prosesnya? Iya, prosesnya seperti biasa kita gerinda biasanya. Bukan kepalanya ya, tapi Iya, kalengnya, iya, kalengnya kalengnya. yang kita gerinda. Tapi yang jelas nih kalau misalkan kayak gitu kepalanya tuh kita lapisin dulu dalamnya, entah pakai besi plat atau sesuatu yang bisa menghalangi percikan gerinda biar nggak kena kepalanya gitu. Berarti emang harus diedukasi ya orang-orang Itu. ini ya. Suka ada-ada aja soalnya. Iya, makanya kalau bisa di kamar mandi itu sediain gayung aja. Berapa duit sih gitu. Ini asumsi saya ya. Iya. Kenapa bisa masuk kepalanya itu bocah? Iya. Jadi tuh bocah mau mandi gayung nggak ada. Jadi pakai kaleng. Pakai kaleng. Cuma kelebihan. Oh iya. Jadi masuk nah, kepalanya. itu asumsi saya seperti itu. Ah, dia mah ngelawak itu. Iya kan? Kayaknya begitu dah. Terus ada lagi gak sih pengalaman lucu lainnya kalau dari pribadi sendiri? Kalau pribadi gua gini, kebanyakan tuh ya yang minta tolong sama gue itu ibu-ibu suami les. Waktu itu pernah minta tolong sama gue perkara anting anaknya nyangkut di kaos kutang. Kaos kutang emaknya apa kaos kutang Kaos dianya? kutang dia sendiri. Jadi kan bocah umur 2 tahun tuh kan tantrum kan, tidur suka gerak sendiri. Nah, ini nih dia nyangkut begini nih. Ya, di nelpon, sini. ya, nelpon ke gua. Terus Kedamkar dia nelpon. iya, terus saya bilang, "Bu, itu tinggal digunting aja kaos kutangnya." Iya. Terus kata ibunya, "Enggak saya panik." Lah ibunya anak ibu sendiri aja panik, apalagi saya yang bukan siapa-siapa. Iya, Saya bilang benar. gitu kan. Akhirnya ya udah, "Bu, saya berangkat dah." Yaudah ibu diemin karena ibu-ibu itu panik banget kan. Akhirnya kita berangkat. Begitu kita berangkat dan SOP-nya tuh kita harus berangkat berempat pakai mobil damkar dengan sirine nyala. Oh benar. Cuma buat Rame ya. ngelepasin anting nyangkut doang. Padahal kan lebih cepet ngegunting ya. Iya. Daripada nunggu damkar Itu berempat. dia. Akhirnya kita berangkat ke sana, itu lampu merah kita terabas sampai di sana. Sepanjang perjalanan yang paling saya takutin adalah ketika ada warga nanya. "Bang, ada apaan ini, Bang? Ada ular ya?" Iya. "Enggak nih, mau jengukin teman saya habis lahiran." Saya bilang gitu. Kebayang banget tuh orang udah pada minggir, udah pada minggir kayak ayo damkar Iya. duluan. Kayaknya ada yang kebakaran nih di Iya, mana? iya. Enggak, anting anaknya nyangkut di kutang. Akhirnya begitu beres. Nah ini pelajarannya buat masyarakat adalah kenapa masyarakat itu dikit-dikit lapor damkar karena mereka panik.
orang kalau panik meskipun dia ngerti atau sesuatu itu sepele gampang dikeluarin, karena dia panik dia nggak bisa. Iya. Nah setelah anting tuh anaknya lepas, panik ibunya hilang. Terus ibunya ngomong, oh gitu doang. Gitu doang. Gue juga kan tadi udah bilang. Ya kan emang begitu bu. Ya udah coba sangkutin lagi, saya pengen lepasin gitu. Jadi biar 2 kali sih kesini juga nggak rugi ya. Terus dari kacamata seorang petugas damkar, apa aja sih standar keamanan yang ideal kalau untuk di sebuah hotel atau penginapan nih? Tadi kan dari cerita-cerita lucu, kita sekarang mungkin ke edukasi mungkin ya. Jadi sebenarnya gini, kalau buat standar keamanan sebenarnya udah ada aturannya dari di Kemenaker, DK3 juga tuh, undang-undangnya banyak lah. Dan yang sebenarnya yang intinya itu ada 2, sistem kebakaran aktif sama sistem kebakaran pasif. Iya. Nah, sistem kebakaran aktif itu apa? Sistem kebakaran aktif itu yang apabila misalkan terjadi kebakaran dia udah bisa aktif, langsung bisa mademin. Bisa langsung lindungin. Contohnya sprinkler, APAR, gitu-gitu, terus hidran. Nah, itu tuh adalah sistem kebakaran aktif. Nah, kalau sistem kebakaran pasif tuh kayak jalur evakuasinya, gitu-gitu tuh. Terus pintu anti api, dinding anti api gitu. Karena nggak menutup kemungkinan jika terjadi kebakaran di lantai 3, itu bakal bisa ngerembet ke lantai 5, ke lantai 4 karena dinding dan pintunya itu nggak anti api dan sprinklernya nggak aktif. Jadi harus anti api ya. Iya. Kalau gitu. api asmara itu gimana? Nah, kalau itu saya nyerah dah. Nyerah ya. Ya, kalau gitu. Soalnya ada cerita waktu itu jalur evakuasinya nggak ada, malah masuk kamar orang. Nah, itu kan kalau kayak gitu kan api marah binihnya yang ada. Iya bener. Api kompor bini Iya, dipademin. makanya. Apa aja sih kesalahan umum yang sering dilakukan tamu atau pihak hotel terkait keselamatan kebakaran? Ini sih sebenarnya sepelenya kebanyakan ya. Dari 100% dari 10 kebakaran, kebanyakan itu 7 sampai 6 sampai 7 kebakaran itu disebabin gara-gara korsleting listrik. Oh, benar. Itu. Entah hotel, entah rumah pribadi itu, karena yang perlu diperhatikan adalah korsleting listrik. Sebenarnya gini, kebakaran itu enggak langsung gede apinya. Mulai dari kecil dulu. Bahkan di teorinya tuh 0 sampai 6 menit itu bisa ngebakar satu isi ruangan. Kita cobain apa? Enggak, Jangan dulu. Jangan dulu. Bisa nanti. Nah iya, nah makanya itu tuh yang bikin jadi kebakaran karena korsleting listrik yang nggak dideteksi dengan baik, diterawat dengan baik, ada panas yang sedikit, lama-lama besar dan nggak diketahui sistem proteksi yang nggak ada sampai akhirnya bisa gede kebakaran. Nah itu tuh. Begitu. Gitu. Ya minimal banget tuh udah ada APAR. Udah ada APAR minimal ya. Sama biasanya harusnya orang ngerti ya cara menggunakan APAR. Nah itu, jangan sampai APAR tabung yang seharusnya disemprot ini APARnya dilemparin ke apinya. Itu sering banget saya dapet kayak gitu. Karena panik kan dilempar ya, semua dilempar, sampai APAR dilempar. Itulah sampai akhirnya ya nggak kepadam lah gitu mah. Nggak padam. Tips buat tamu hotel biar lebih aware sama jalur evakuasi dan alat pemadam di kamar gimana tuh makanya? Nah ini nih, kalau jalur evakuasi itu kan sering banget tuh terjadi kayak kemarin gedung-gedung tinggi yang kebakaran. Itu makanya kalau saya sih ada tips buat orang nginep ke hotel tuh, salah satunya adalah yang pertama itu perhatiin jalur evakuasi sama titik kumpul. Itu tugasnya, itu kenapa harus kita perhatiin itu, karena ketika nanti terjadi sesuatu hal yang memang kita harus keluar dari lokasi itu tuh kita tuh udah tahu alur jalannya kemana. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perhatiin pintu daruratnya jangan sampai terhalang. Itu tuh. Jadi itu untuk memudahkan ketika nanti ada sesuatu yang mengharuskan kita keluar. Karena kalau kebakaran itu lift mati tuh. Benar. Sistem proteksinya, kalau misalnya ada sistem proteksinya lift itu pasti mati. Nah keluarnya lewat mana? Jalan pintu darurat tuh. Tangga gitu ya. Iya tangga. Nah biasanya tuh pintunya itu berwarna merah. Nah itu tuh di situ, lewat situ. Terus yang ketiga, kalau nginep di hotel jangan sampai ketahuan bini, bahaya soalnya. Iya nah benar. itu kan. Itu lebih bahaya daripada api ya. Iya itu makanya. Itu sih paling tips-tipsnya cuma jalur evakuasi, pintu darurat. Karena kalau menurut saya pribadi, kayaknya kalau buat hotel di kamar hotel itu kayaknya sprinkler itu
nggak terlalu wajib gitu. Tapi kalau ada lebih bagus. Kenapa? Karena kan hotel mah di kamar nggak ada kompor kan. Itu salah satunya. Terus kalau misalkan memang ada ya lebih bagus gitu. Nah itu tadi balik lagi kayak ke pintu evakuasi harus merah. Kan kalau misalnya kita lihat kayak kaget gitu kalau warnanya merah. Kayak boleh agak biru atau agak nggak bisa ya? Nih sebenarnya kenapa merah? Karena itu menandakan darurat. Itu orang kalau udah mikir warna merah biasanya darurat. Nih. Ya itu darurat dan biasanya itu bukan cuma warna merah, dia tuh harus ada skotlet yang kalau misalnya lampu mati, cahaya mati, itu ada bisa nyala gitu. Apa sih namanya glowing itu? in the dark Nah, gitu ya, glow in the bener. dark. Nah, itu. Tapi soalnya ada beberapa yang warnanya pintunya tuh nggak merah jalur evakuasi. Iya, nggak masalah gitu. Iya. Itu cuma sekedar untuk memudahkan untuk mengenal gitu doang. Benar. Jadi kayak kelihatan gitu ya. Kalau abu-abu kan takutnya pintu gudang kan orang nyangkanya gitu kan. Gitu. Makanya di warna Padahal merah. sekalian jalur evakuasi Iya, maksudnya. gitu. Nah ini kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi nih di masyarakat, kalau mau ngehubungin damkar kemana sih Kak? Nah, kalau damkar itu biasanya untuk memudahkan itu biasanya 112. 112. Ya, ada yang 112. Nih kalau buat di Jabodetabek, Jakarta deh. Jakarta tuh sebenarnya di 112 atau sekarang kan medsos udah aktif nih. Iya. Ada nomor handphone biasanya di bio Instagramnya tuh. Itu di sana tuh. Kalau dihafalin satu-satu kota kan saya nggak hafal nih. Iya. Ya. Tapi kalau DM cepet nggak? Nah, ini dia nih yang jadi pelajaran masyarakat nih. Iya. Kadang masyarakat itu kalau ada kebakaran bukannya nelpon, malah bikin story. Oh biar cepet di notice ya. Iya, padahal kita admin damkar nih itu Iya. nggak langsung lihat gitu. Dan story itu kan bisa kelihatan ke kita kalau misalkan itu saling follow atau akunnya nggak di privat, ya kan? Kadang orang lupa akunnya di privat tapi dia bikin story. Buat apa jadinya? Buat apa jadinya gitu. Nah makanya dan kita tuh di damkar nih belum kerja sama Meta gitu. Jadi nggak langsung ke data di kita gitu. Iya. Makanya mendingan telepon aja udah langsung gitu. Iya, 112 berarti ya kalau ada apa-apa. 112 gitu. Atau bisa mencatat nomor telepon di kota masing-masing gitu. Oh, jadi beda-beda tiap Beda-beda kota ya. gitu. Oke. Nah, tadi menarik banget sih sama yang cerita-cerita lucunya. Ada lagi nggak tuh cerita-cerita lucunya? Pas lagi bertugas. Oh, kalau bertugas ini sih saya yang terlalu semangat sih sebenarnya. Jadi waktu itu pernah ada waktu selama sebulan saya kerja nggak ada kejadian sama sekali tuh. Oh, jadi dibikin. Enggak, bukan. Kira. Bukan dibikin. Kalau dibikin kan rugi makan biaya ya. Iya. Ini jadi ketika nggak ada kejadian sama sekali selama sebulan, tiba-tiba ada kejadian laporan kucing peliharaan di atas pohon. Iya. Karena saya saking semangat ya, saya langsung berangkat ke lokasi, tapi saya lupa alat safety. Alat safety-nya nggak Dan pakai. saya sadarnya itu pas udah di atas pohon. Iya, terus. Saya udah cuma bilang, ini jangan sampai saya nyelamatin kucingnya selamat, sayanya kagak nih. Iya, nanti Mas Damkar kakak Damkar dateng, nelpon Damkar lagi. Nah itu akhirnya begitu sampai di atas saya mau ngambil kucingnya, kucingnya lompat ke bawah dan hidup. Iya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya telepon kawan saya di kantor buat datang ngambilin tali safety Safety saya. saya. Kan malah ngeribetin Nah, itu. yang lain. Itu sih salah satu keteledoran saya sebagai petugas itu waktu itu. Akhirnya ya udahlah jadi pelajaran buat saya juga kan. Tapi berarti banyak banget yang nelpon kayak begitu ya. Maksudnya kayak kucing digenteng. Iya, ada yang minta tolong ngerjain prakarya jam 12 malam. Ah iya, ngerjain prakarya. Ngerjain prakarya anaknya. Saya tanya, "Anak ibu apaan SD?" "Oh, kita lulusan TK semua, Bu." "Belum pernah." Saya bilang gitu aja udah. Jadi nolak langsung. Ditolak. Ada yang minta ambilin raport anaknya enggak? Ada sebenarnya kalau untuk ngambilin rapot gitu ya, kita sebagai banyak kan ada beberapa senior saya pun di Malang tuh Pak Sekdis, Pak Ade Bakti itu sampai ngambilin ke kantornya. Sebenarnya kita nggak masalah buat ngambilin rapot. Iya. Yang pertama itu karena asalkan itu waktu kita luang. Iya. Terus yang kedua SPP-nya udah dibayar. Nah, Iya. itu. Kalau enggak nanti Nah, kita damkarnya- yang bayar ntar, Iya, sengaja iya. itu sebenarnya ibunya nelpon. Nah, anak kita aja belum kebayar kan gitu. Nah, bahayanya gitu. Seru banget ya, berarti banyak banget random banget ya orang-orang random Indonesia banget. ini. Random banget, Mbak. Tapi seru nggak? Seru dan jujur sebenarnya saya kangen. Yang paling bikin saya kangen itu adalah sebenarnya di lokasi kebakaran. Bukan saya kangen sama kebakarannya ya, tapi saya kangen sama tingkah laku warganya gitu. Banyak banget tuh macam-macam, ada yang
lagi heboh kebakaran, ribut mademin kebakaran, ada yang jualan cilong. Iya. Iya, cilung, ada yang jualan cilung, ada yang nawarin minum, macam-macam. Gak ada yang takut emang orang Nggak ada yang Indonesia takut, ini. disuruh Nggak ada. mundur lagi pada nontonin aja gitu. Iya, malah datang semua itu. Malah nyamperin, iya betul. Nih kita saatnya games. Yoi. Nanti buat Bang Umam kita ada gambar-gambar orang yang butuh pertolongan. Coba nanti dikasih pertolongan-pertolongan apa sih yang harus dilakukan Oke, untuk kalau gambar gitu. tersebut. Oke. Nah, ini gambarnya kayak begini nih. Istri abis keramas kayaknya ya. Iya, ini kayaknya dia lagi nyisirin kutu kayaknya tuh, dia kan rambutnya ke depan kalau nyisirin kutu Oh, kan. wig baru. Iya. Nah, ini gimana nih kalau dia nelpon, Pak ada hantu. Ada hantu, ya ustadz aja itu, kalau itu ustadz aja dah kayaknya dah. Maksud saya emang setan terbuat dari api, tapi jangan damkar juga maksudnya gitu. Iya, maksudnya kita siapa tahu kan Iya. kalau di nina air damkar kenceng hilang. Iya, enggak, maksudnya kan setan tuh kan inian makhluk halus, Mbak. Iya. Kalau saya semprot sekenceng-kencengnya, rumahnya doang becek, dia emang nggak kena itu. Oh, hordengnya ini mah Iya. leden. Berarti ini mah mending manggil Ustadz. Mendingan manggil ustadz dah sama ini aja, kalau enggak rumahnya sering di ngaji sama disolatin dah itu kayaknya dah. Berarti damkar ex Iya. Ustadz. Nah ini nih gimana nih? Ih tiba-tiba ada buaya. Kalau ada buaya begini, ini aja sih kalau kata saya mah dikasih ular sampingnya, biar buaya sama ular berantem di situ. Jadi ditontonin aja ya Iya, mendingan ya. tontonnya siapa yang menang gitu. Lagian saya bingung sih ini kenapa buaya ada di kloset begini. Iya dari mana dia datangnya juga. Iya. Kalau dari lubang kan kecil banget itu. Nah kalau ada buaya sebenarnya kita tuh bisa juga evakuasi buaya. Yang pertama kelemahan buaya itu salah satunya adalah matanya ditutup. Dia kalau matanya ditutup udah beres. Atau ekornya bisa pegang ekor. Tapi kalau misalnya nggak berani, untuk ada hewan seperti ini di rumah itu bisa langsung calling damkar. Tapi hewannya jangan digeprak-geprak atau jangan dibikin kabur. Oh jadi biar didimin aja tapi telepon. Didiemin aja tapi telepon sambil dipantau dari jauh. Karena kalau digebrak-gebrak atau diusilin dia sampai akhirnya kabur, nah itu nanti bikin kita ribet buat nyarinya. Oh. Kita nggak punya pendetektor alat buaya soalnya Iya, gitu. benar. Alat pendetektor buaya lari kemana gitu kita nggak tahu tuh. Apalagi kalau ditutup matanya. Nah itu. Tapi sebenarnya dia. kalau ditutup matanya dia jadi nggak tahu jalan. Oh iya, kalau buaya mata ditutup diem dia, Oh diem. nggak gerak dia. Nah ini nih Nah ada aja emang nabrak genteng Iya. orang. Nyangkut. ini yang masih jadi pikiran saya nih, orang bisa bawa motor ke situ tuh gimana ceritanya itu dia. Iya, puyeng banget Roman mikirin bayaran bocah kayaknya. Iya. Kalau misalnya ada yang nelpon nih, tolong anak saya nyangkut di genteng. Iya. Nah, Iya, ini bisa dengan cara kita pakai mobil tangga mungkin. Kalau kayak gini tuh, pakai mobil tangga, ditolong dulu. Yang pertama yang jelas yang ditolong pertama adalah motornya. oke. Enggak lah, orangnya lah yang Orangnya ditolong lah. dong. Orangnya. Orangnya ditolong, baru motornya kita evakuasi gitu. Baru gentengnya dikumpulin satu-satu lah yang Iya. masih sisa ya. Itu urusan tukang kalau itu. Iya, benar. Iya. Ini yang sering terjadi, kenapa bisa bocah nyelip di sini gitu. Main petak umpet kali ya. Iya kayaknya. Kadang kalau seperti ini biasanya kita hancurin adalah temboknya. Temboknya ini kita hancurin dari kedua sisi. Gimana caranya si anak ini bisa tetap selamat tanpa dia itu mengalami luka gitu. Cuma kadang-kadang nih bocah setelah dilolosin besoknya ngumpet di situ lagi gitu. Tapi kan yang penting udah dihancurin udah ada agak gede bolongannya. Iya benar. Dia nyari tempat yang sempit lagi yang lain nih biasanya gitu. PR. Nah ini nih tadi nih sering banget kan Iya. kenapa kepala anak kecil selalu dimasukin kemana-mana? Nah itu dia yang saya gak ngerti dah. Nah kalau sebenarnya logikanya gini, kalau kita nggak panik, kalau dia bisa masuk pasti bisa keluar. Itu tuh. Nah biasanya kalau kayak gini nih itu agak dimiringin doang tuh. Dia masuknya miring itu sebenarnya. Iya. Masuknya miring terus ditarik. Intinya adalah ketenangan jiwa gitu. Karena kalau panik itu pasti udah ribet deh tuh. Jadinya Gitu. kayak aduh gimana ini gitu Iya. kan ibunya duluan anaknya juga udah nangis. Iya itulah. Selain jadi petugas damkar dan stand up comedy, nih Bang Umam tuh punya hobi lain gak sih? Nah untuk saat ini hobi saya tuh saya lagi resebat main GTA roleplay. Oh, mantap. itu belum ada yang tahu tuh, baru sekarang saya ngomong gitu. Saya lagi sebat main GTA roleplay, enak aja gitu, saya bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa saya lakukan di dunia nyata. Contohnya gimana tuh? Contohnya itu saya di depan nyata jadi damkar, di roleplay itu saya jadi polisi gitu. Terus
yang lain lagi saya bisa melakukan kriminal di game itu. Itulah sebenarnya ya yang Itu, ingin dilakukan. Iya, narik ATM gitu-gitu seru Ngerampok tuh, Mbak. bank. Ngerampok bank. Adrenalin diburu-buru polisi itu seneng saya. Iya. Di game itu ya, di Iya, game di ya. game itu. Ini game ya. Iya, di game bener. ya, di game ini. Nah, itu tuh saya lagi resep banget tuh. Karakter saya di game itu namanya Jali Keling. Jali keling. Iya. Jali keling. Jali Keling. Nah, Oh, itu. nggak basah ya. Iya. Jali kering ini. enggak bahasa iya. Itu resep banget sih saya, itu doang. Berarti kriminal itu sebenarnya. Iya. Cuma di game. Di game Benar. kan, itu di game kan. Ya. Terus kegiatan apa aja yang biasanya Bang Umam lakukan buat lepas stres selain yang tadi? Selain yang tadi. Setelah bertugas di lapangan. Setelah bertugas di lapangan, biasanya saya nongkrong sama anak-anak, terus nulis materi itu ngilangin stres, juga main sama anak juga hitungannya ngilangin stres banget sih itu. Terus apa lagi ya? Udah. Wah, nulis materi itu berarti emang buat stand up comedy kan? Iya. Buat komedi di konten gitu. Iya, buat stand up, buat konten itu saya kadang jadi gini, kenapa saya bisa konten dan bikin materi itu karena keresahan-keresahan yang ada di kepala itu numpuk. Nah, cara ngeluarinnya adalah dengan nulis itu gitu. Tapi sebenarnya Mas Umam nih kayaknya masuk Damkar emang sengaja biar bisa nulis stand up ya? Nah, ini nih yang sebenarnya agak uniknya adalah awalnya tuh saya kan stand up, dan di stand up itu setelah saya pelajarin selama 2 tahun ternyata perlu ada yang namanya persona. Nah, begitu Damkar Kabupaten Bogor waktu itu buka lowongan, akhirnya saya coba apply lamaran saya dan ikut tes di sana gitu. Dan dari sana awalnya tuh niatnya itu jadi Damkar itu buat biar ada persona sebagai stand up komedian awalnya. Cuma begitu beriringannya jalan ternyata seru juga nih. Selain buat stand up juga gitu, maksudnya kita bisa nolongin warga, melakukan sesuatu yang berbahaya gitu. Dari cerita-cerita situ juga bisa jadi stand up. Dari situ juga bisa stand up, sampai sempat saya vakum stand up selama 2-3 tahun tuh karena memang fokus di Damkar, karena seru di Damkarnya gitu ternyata. Tapi kan jadinya bisa ini jadi apa namanya tuh ide lagi ya buat nulis lagi. Nah itu, dan yang bikin saya sampai saat ini masih seneng jadi Damkar adalah ketika saya beres melakukan pemadaman atau melakukan evakuasi, itu pasti ada warga di gang itu nungguin kita lewat, terus kita dada-dada gitu. Anjir, itu keren banget, Mbak. Itu kayak penyelamat banget Iya, ya. Batman ya. Itu keren banget itu. Wah, anjir. di Gotham City nih. Iya. Bener dateng. Iya. Aduh, berasa jadi Power Ranger biru saya itu. Iya. Keren banget kan saya. Aduh. Tapi lidahnya nggak biru. Iya, jagoan neon kalau begitu. Iya. Iya. Oh, itu jadi banyak ya apa namanya orang-orang yang dada-dada gitu. Iya, dan yang paling pernah berkesan adalah saya pernah evakuasi bawa bapak di atas asbes, dia jadi stroke ringan. Oh. Jadi dia nyuruh anaknya buat evakuasi asbes yang bocor, cuman anaknya nggak pada Bisa. nggak mau gitu, pada ngelawan. Akhirnya dialah yang melakukan itu sampai di atas, stroke-nya kambuh, nggak bisa bangun lagi, dan akhirnya dia tiduran di atas asbes dari jam 10 pagi sampai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang bulan puasa. Dan akhirnya dievakuasi sama komandan saya. Dan saat dievakuasi sama komandan saya mungkin bebannya terlalu berlebih, asbesnya ambrol, dan untungnya pada saat jatuh itu komandan saya buru-buru menjadikan badannya itu bantalan dari si bapak itu. Nah, beresnya itu si bapak-bapak itu sampai berterima kasih banget, ngomong, "Yaudah bapak-bapak, puasanya batalin aja, capek kan, biar dosanya saya yang tanggung." Oh, dia. mau ya. Iya, dalam hati saya, dosa lu aja susah kayaknya. Kan makanya Gitu, anak-anak nanggung lu itu orang yang mau gitu. bantu. Iya gitu. Nah, tadi kan cerita tentang stand up comedy. Belajar dari mana sih Bang Umam ini sebenarnya stand up? Oh, kalau stand up tuh sebenarnya dulu kan perjalanan stand up itu dari awalnya saya gabung sama Stand Up Indo Bogor dulu awal-awalnya saya belajar sama Stand Up Indo Bogor. Ini sebelum jadi pemadam apa Sebelum udah? jadi pemadam. Sebelum. Saya gabung sama Stand Up Indo Bogor. Begitu Stand Up Indo Bogor, saya karena waktu itu aksesnya jauh juga, saya bikin komunitas dulu namanya Stand Up Indo Cibinong yang sekarang udah bubar. Karena keaktifan anggotanya kurang, sampai akhirnya dan saat ini saya di komunitas Stand Up Indo Depok. Belajar dari mana? Belajarnya tentu dari senior-senior, dari YouTube, dari pengalaman open mic, dari teman-teman komunitas, senior-senior di komunitas. Nah, dari situ tuh belajarnya gitu. Karena kan di komunitas tuh ada namanya comedy buddy.
Oh, komedi body. Ya, komedi body itu. Jadi kita punya materi, bawa premis ke temen, dibedah sama temen, dapat POV yang banyak. Nah itu tuh. Terus langsung open mic Nah, gitu ya. ya gitu. Berarti bagus responnya orang-orang yang dengar. Itu dia. Alhamdulillah, Sebenarnya ngakak semua. yang bikin saya jadi semangat buat stand up lagi tuh karena dari konten naik, Mbak. Jadi semangat lagi nulis ide-ide buat Iya, itu gitu. Sama ada senior saya di Depok tuh namanya Nopal. Coba lu open mic lagi, stand up lagi. kata Sinopal. Iya, akhirnya ya udah. Apalagi sih hobi Bang Umam yang dalam pekerjaan tuh misalnya kayak bisa bikin lebih fokus dan bisa lebih bikin kreatif, bisa lebih sabar. Kan kalau ngadepin orang-orang warga-warga ini Iya. kudu sabar banget Iya. ya. Yang saya tanemin di diri saya adalah gini, Mbak. Saya tuh kerja apa yang saya makan itu daripada bayaran daripada masyarakat. Bos tertinggi menurut saya sebagai anggota pemerintahan adalah masyarakat itu. Wih, mantap. Tepuk tangan everybody. Itu yang bikin saya jadi Respect. Iya, itu. Udah keren jadi ada respect jadi ketawa ya. Iya. Jadi itu yang bikin saya berpikir bahwa sekecil apapun tugas selagi nggak terlalu makan effort berlebih, nggak mengganggu tugas kita sebagai anggota damkar, makanya masyarakat tuh pada seneng anggota damkar tuh pada seneng ngebantu masyarakat. Kecuali ada kasus berbarengan, misalkan nyawa sama nggak nyawa nih, pasti yang kita utamain adalah nyawa. Gitu. Misalkan ada kunci motor jatuh ke dalam sumur, terus sama ada anak kecil kepalanya nyangkut. Yang kita tolongin pertama adalah kunci yang nyebur dalam sumur. Iya. Karena benar. kuncinya ada di kantong orang-orang yang nyemplung. Orang-orang nyemplung. Kan nyawa juga Nyawa itu kan. Benar. Kalau kejepit kan belum tentu nyawa. Belum. Ya gitu. Itu mah derita dia. Iya. Lagian. Damkar kayaknya side job sebenarnya kan. Ya saya nggak ngerti karena gini Mbak, di tupoksi damkar salah satunya ada yang namanya penyelamatan korban. Nah penyelamatan korban dibikin sub lagi itu di poin 12-nya itu adalah penyelamatan lainnya. Nah itu tuh lainnya itu tuh yang global banget gitu. Iya. Sampai ada yang pernah datang orang minta minjem duit katanya 2 bulan belum bayar kontrakan. Nah itu kan penyelamatan lainnya. Nah itu ya kalau kita nyelamatin dia kitanya yang nggak selamat Mbak. Iya. Gitu, ya. Manggil damkar lagi. Iya. Damkar ketemu damkar lagi tadi itu bener. Terus kan pekerjaan damkar nih kayaknya pusing banget ya. Ya. Ada aja ya. Kalau lagi liburan nih setelah melakukan aktivitas. Itu biasanya Bang Umam ngapain aja sih? Nah liburan tuh biasanya ya saya tuh seneng motoran. Salah satunya kalau nggak ke gunung ke pantai. Wih. Dan kalau nggak ke gunung ke pantai dan tempat buat nginepnya sih saya udah pasti ke Red Doors tuh. Ya. Berarti itu rame-rame tuh sama temen-temen. Iya sama teman-teman. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya saya sama teman-teman juga pasti milihnya ke Red Doors. Kenapa ke Red Doors? Karena sepengetahuan saya dan ketemunya saya hotel yang ada label Red Doors-nya itu pasti jalur evakuasinya jelas. Wah mantep. Jadi Dan kayak pasti aman. Aman dan itu tuh ada aparnya dia. Jadi setiap lorongnya itu ada apar meskipun setiap lantai juga ada dan saya nggak tahu ya karena saya nggak ngitungin standarnya itu kan 5/15 meter persegi itu harus ada 1 apar. Nah itu udah standar apa belum saya nggak tahu. Intinya di setiap lorong itu udah ada apar itu. Gitu dan itu yang bikin saya nginep tuh jadi selain saya yang ngerasa nyaman saya juga ngerasa aman. Itu yang paling penting kan. Mantep, keren banget. Tepuk tangan untuk Red Door. Gaul kan? Gaul banget. Terus terakhir liburan itu kemana sih Bang? Saya terakhir liburan kemana ya? Saya lupa dah. Saya terakhir liburan kayak daerah Sawarna dah. Sawarna. Iya itu saya motoran aja resep aja gitu. Karena nggak tahu kenapa resep banget saya ke pantai gitu Mbak. Ada geng motor berarti? Enggak geng motor. Enggak Jadi geng sama motor? anak-anak komunitas nih, anak komunitas stand up sama anak-anak yang klub motor, anak-anak teman-teman rumah aja. Gabut nih, pengen banget ngeliat pantai kita ke pantai yuk, ayo pantai gitu. Ke gunung juga oke? Ke gunung juga oke. Kalau ke gunung biasanya kita buat nginep, buat ngopi. Buat ngopi gitu. Ada room service. Oh, itu. Ini room service. Oh iya, terima kasih Mas. Oke ya Mas. Wah, room service nih Oh, betul. nganterin ini. Netizen. Oh. Netizen ngechat damkar.
Oke, di sini tadi dari room service nganterin pertanyaan untuk Bang Khairul Umam. Oh, apa tuh coba apa? Nih kita bacain ya, Ya, kali ya. ya dari yang pertama nih. Namanya Bainara. Apa tuh? Bang, di Depok ada target kebakaran per bulan nggak Bang? Nah, itu dia. Bagus nih pertanyaannya nih. Kan Jadi- Depok kan emang ada aja Ya. gebrakannya. Jadi kalau buat target kebakaran, alhamdulillah sekarang kita udah nggak ditarget. Karena gini, dulu itu senior saya itu digajinya bukan per bulan tapi per kebakaran. Oh, makanya ditargetin. Enggak, Jadi biar lumayan gede. targetnya pribadi Oh, gitu. iya. Biar gimana caranya biar gede nih itu gitu kan. Enggak sih bercanda itu ya. Iya, benar. Maksudnya misalkan gambarannya adalah misalkan per kebakaran tuh 150.000 misalkan per orang. Itu kan buat dapat 1,5 juta itu berarti 10 kebakaran. Iya. Ya kan. Kalau misalkan tanggal 27 baru ada 5 kebakaran kan kita panik tuh. Rumah siapa nih yang kita bakar kan Iya gitu kan. ntar ya kan. Apa nelpon istri lu Iya aja dah. kan, gitu. Belum nyampe target nih. Alhamdulillah kita udah nggak di target kayak sales kompor gitu enggak. Oh, alhamdulillah. enggak. Berarti emang gak ada target ya? Nggak ada, Kebakaran mah nggak emang ada. kecelakaan. Dan semakin minim kebakaran semakin bagus berarti kantor kota itu gitu. Oh, bagus. Alhamdulillahnya di Depok tuh menurun terus gitu tingkat kebakarannya Oh iya. gitu. Apa yang naik tapi tingkat apa tuh yang naik? Binyawak ular naik tuh. Oh, naik. Ya bocah kelilipan yang aneh-aneh dah tuh. Iya. Nyangkut, bocah Iya, nyangkut. gitu. Nih, pertanyaan kedua nih. Dari Sign Clever _ Bang, gimana cara madamin api cemburu lihat mantan udah jalan sama pacar barunya? Oh, cari lagi yang baru itu udah. Ya gitu aja. Iya itu aja udah karena gini sesuatu yang udah jadi bekas itu udah nggak bagus buat diambil lagi. Mantap. Tapi masih sisa nih bekasannya. Sayang. Iya maksudnya kan dunia nggak selebar daun kelor bre, gitu doang udah saya mikirnya. Bentar aja ya, sedih mah ya. Iya dunia luas, cewek banyak, cuman kan kayaknya yang mau cuman dia doang itu kemarin. Cari apa yang lain. Iya cari lagi gitu. Nah, ini pertanyaan ketiga. Dari Nia Karun. Hmm. Bang, gimana jinakin bom? Tapi bomnya bom-bom kar. Ya Allah. Bom-bom karena itu gimana jinakinnya? Itu mah nggak usah dijinakin, koinnya habis juga udah jinak itu mah. Ya kan? Cuma dia masukin koinnya terus-terus. Oh, ditabrak mobil damkar beneran dah kayaknya jinak itu dia mati kan mobilnya kan? Iya, Iya benar itu. Cuma semua ketap 10 bom-bom ntar ini emang ditabrak. Emang ada aja pertanyaan netizen ini. Dari Yahan Haunta. Apa tuh? Apa yang paling panas di pekerjaan ini? Apinya atau tekanannya? Ya Allah. Tekanan api maksudnya nih. Oh, ya sebenarnya ya gini, kalau bicara masalah tekanan kita tuh kayaknya semua kerjaan tuh penuh dengan tekanan ya gitu. Bener. Bijak sekali jawabannya. Iya emang ini biar kelihatan keren aja. Jadi gimana cara kita ini aja maksudnya kalau kita udah bisa happy di kerjaan itu kayaknya tekanan seberat apapun ya udah itu tetap berat sih tapi ya udah jalan aja gitu. Kalau bisa cara masalah api kan alhamdulillahnya kita mah emang udah pakai alat proteksi namanya fire jacket gitu. Meskipun di beberapa daerah masih banyak yang kurang juga tapi kita tuh pakai itu tuh justru kita kalau di lokasi kebakaran ternyata apinya kecil kitanya jadi kayak ya elah segini doang gitu Bang. Oh, kurang gede ya. Bukan kita menganggap kebakarannya besar bukan. Iya. Cuma adrenalin kita yang beranggapan ketika ditelepon ada kebakaran, adrenalin kita tuh beranggap kepikirannya tuh udah kayak gede nih udah deg-degannya udah cakep nih sampai sana ternyata kecil ya gitu. Ya, api Gitu doang. asmara itu mah bener tadi. Sebenarnya kehadiran Bang Umam ini sesuai dengan tema Red Doors, yaitu sang penyelamat, penyedia liburan hemat. Sama kayak Damkar, kehadiran Red Doors tuh ngasih kenyamanan buat orang-orang di mana saja mereka berada. Dengan penginapan yang nyaman, harga yang terjangkau, dan diskon-diskon yang aduhai. Nah, promo Sang Penyelamat ini akan ada sampai tanggal 31 Desember 2025. Jangan khawatir, karena kalau periode promo Sang Penyelamat habis, kita selalu ada promo setiap saat di aplikasi Red Doors-nya. Oke Bang, Ya. Umam, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, adakah kesan atau pesan untuk masyarakat di luar sana ketika ada bencana atau membutuhkan seorang damkar?
Ya kalau saya pribadi, kalau ngomongin pesan-pesan buat masyarakat mah, yang pertama ya kalau misalkan butuh bantuan anggota damkar itu tinggal langsung telepon damkar setempat. Caranya bisa lihat di Google, sekarang teknologi udah canggih. Cari aja nomor telepon damkar setempat, itu pasti bakalan langsung ditolong dan ingat itu gratis. Manggil damkar itu gratis karena kalau bayar ribet. Bang damkar bayar, masa kan itu nggak mungkin. Oh iya, Bang Damkarnya pakai bank. Iya kan. Itu harus karena kita gratis. Itu doang pesan-pesan buat masyarakat tuh. Terus yang kedua, jangan lupa buat yang punya rumah juga atau yang punya penginapan juga, jangan lupa diperhatiin instalasi listriknya karena dari situlah sumber kebakarannya. Nggak mungkin ada api gede adanya api kecil. Itu kayak gitu. Dan yang terakhir buat teman-teman damkar Indonesia ini semangat terus dan mudah-mudahan semuanya terakomodir sama yang sekarang tuh P3K paruh waktu gitu. Semoga semuanya bisa terakomodir gitu. Terima kasih Bang Umam. Keren sekali. Terima kasih waktunya. Ya, Mbak, sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Inap di Red Doors aja.